kita akan review Pak mengenai Oke, cara heeh. pola rambatannya. Heeh. Kemudian tadi kan kita juga sedikit mengecek pH tanahnya dan Betul, sebagainya dan beberapa betul. yang treatment yang apa namanya yang harus dilakukan Oh, seperti itu. siap, siap. Baiklah Sobat Agro, kita akan review cara penanaman anggur di rumahnya Pak Aceh ya. Ini yang ditanam di sini adalah dengan menggunakan sistem para-para. Kemudian yang di sebelah sana dengan menggunakan sistem tralis tipe vertikal ya, vertikal. Kemudian juga ditanam berbagai jenis varian anggur dengan jarak tanam dari sini ke sana sekitar 1 meter, Ya, kemudian dari sini ke sana sekitar dua dua setengah meter. dua setengah meter ya Pak Aceh ya. Kemudian sebelum tadi kita sudah cek pH tanahnya ya, pH tanahnya memang tadi tidak merata, Ya, jadi kita sudah lakukan pengambilan oke. sampling tanah, ada yang Uh-huh. 6,8, itu Oke. artinya sudah bagus. Uh-huh. Kemudian ada beberapa yang di sebelah sana di hampir 5 Pak, 5 Oh, 5,5 ya 5,8, oke. kemudian ada juga yang 5,4 seperti itu. Jadi pH yang standar berapa yang Jadi harusnya? di 6,5 sampai dengan 7. Itu Oke. kaitannya dengan penyerapan unsur hara Pak. Jadi pada Oh, pH 6,5 sampai 7 itu iya. penyerapan unsur hara itu sangat optimal. Oke. Nah, seperti jadi bila mana misalnya Aha. pH tanahnya rendah, maka kita Mhm. akan aplikasikan dolomit misal dengan ditabur, kemudian setelah itu disiram secara merata untuk melarutkan dolomitnya itu, kapur dolomit. Oh. Nah, untuk yang sistem rambatan mungkin Kang Abdul yang bisa nge-review. Ini sistem rambatan single single cordon ya. Mhm. Jadi tersiernya satu arah. Semuanya ini pakai single cordon. Tersier satu arah semua. Ini udah benar, Pak Abdul. Udah bener Pak. Udah benar ya? Udah, Oke. udah bagus ini. Yang ini yang Kalau misalnya ini kan saya satu pohon di sini, ini satu arah ke sana, terus pohon yang di sana diarahkan ke sini boleh? Boleh. Oh, jarak antar ini ada berapa kira-kira? Ini udah cukup Pak. Ini. Oh, Jadi dibuang tersier yang bagian kesininya dibuang, Ha-ha. jadi satu arah ke sana. nanti yang dari sana berarti sini di sini gitu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Berarti bisa memungkinkan agak rapat begitu ya? Iya, iya betul. Oh. Terus lagi tadi ini udah dipangkas ya. Ini udah cukup sampai sini aja dibatasin. Jadi udah dipotong, tersiernya cukup sampai sini aja. Ah. Nah, itu pemangkasan itu fungsinya untuk apa, Pak Agus? Kan kalau saya yang orang awam nih, Iya. orang awam ini pikirnya sayang nih dipangkas begitu kan, apalagi udah capek-capek tanam gitu. Iya. Nah, ini gimana, Pak? Kalau ini kan kita batasin ya. Satu karena tempat juga, kedua dari usia tanam kan belum seberapa ya. Jadi cukup untuk maksimalin yang ada aja dulu. Adapun kalau misalkan nanti mau penambahan bisa aja tersier yang paling ujung dipanjangin lagi. Tapi saya rasa ini udah cukup karena di sini udah ketemu sama pohon yang lain. Oke. Jadi di tahun pertama atau di awal-awal pertumbuhan jangan terlalu panjang dulu aja Pak Aceh, ininya yang apa untuk sekundernya jangan terlalu panjang. Jadi Jangan terlalu sudah panjang. bagus tadi sudah ini kan di jarak di 2,5 meter. Sebetulnya ini Iya. pun juga sudah terlalu panjang. Oh. Terlalu panjang, tapi nggak apa-apa nah, karena kita Iya, kan ingin memaksimalkan Iya, iya. jarak antar tanamannya. Seperti itu. Tadi kan sudah dilakukan pemotongan di sini Ah. sehingga nanti bisa dipacu pertumbuhan tersiernya seperti itu. Oke. Jadi Siap. nanti tinggal meratakan pertumbuhan cabang tersier. Cabang tersiernya Iya. yang ini maksudnya ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian kalau sistem rambatannya gimana, Kang Abdul? Untuk sistem rambatannya ini udah bagus ya, udah cocok karena dari para-paranya juga, dari kondisi para-paranya istilahnya minimalis ini. Tapi udah pengaturannya udah bagus. Alhamdulillah. bagus ini. Terima kasih. Iya. Ketika ini batang tersier ini sudah jadi dan sudah masuk ke sana, kan ini di sela-selanya juga muncul ini Tunas air. tunas-tunas air gini gitu ya. Nah, apakah tunas air ini kita potong supaya ini cepat membesar atau bagaimana? Untuk tunas-tunas air yang di sini dibiarkan aja Pak. Dibiarkan aja karena untuk memacu pertumbuhan pembesaran batang juga.
Oh gitu. Berarti sampai ujung sana tuh ada tuh masih tuh, dibiarkan aja ya? Biarkan aja. Oke, sampai ini betul-betul besar. Iya. Maksimal besarnya sebesar apa Pak kalau udah siap untuk dibuahi? Biasanya kalau misalkan untuk pembuahannya sebesar pensil lah, sebesar ini Pak nih, tersiarinya. Oh, oke. Ya kurang lebih lah. Sebesar pensil udah siap untuk pembuahan. Dan warnanya sudah berubah warna-warna coklat. Bukan warna merah seperti Ya. begini ya. Oh, berarti warna seperti ini Pak Abdul ya. Ya. Nah, mungkin ini warnanya coklat. Oke. Iya, 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 terima kasih. Nah, memang saya mendapatkan perbedaan nih. Terima kasih Pak Andi dan Pak Abdul. Pertumbuhan yang di sini dengan yang di sana agak berbeda. Di sini jauh lebih cepat, di sana agak terlambat. Ternyata itu diakibatkan oleh pH tanah ya. Tanah. Berarti kita harus berhati-hati ketika kita akan bertanam, pH-nya pastikan dulu. Iya, betul, betul. Oh. Jadi Sobat Agro ya, jadi bisa kita lihat juga dari pertumbuhan tanamannya. Kalau tadi kita cek di pH di sekitar sini adalah 6,8, artinya kan pH yang ideal, Betul. pH normal. Kemudian ketika kita cek di sebelah sana, itu pH-nya tuh rendah sekali, asam. Tadi di berapa? Di 5 ya, di 5,8. 5,8 ya, seperti Ya, jadi di betul. bawah 6. Sehingga kita bisa lihat juga pertumbuhannya juga kurang baik. Oh, Sehingga pantes. yang di sebelah sana kita treatment dengan menggunakan dolomit untuk meningkatkan pH tanahnya, Pak. Oke. Sementara yang di sini kita biarkan pertahankan seperti Oh. semula, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari pertumbuhannya, Pak, sekarang ini kan sekarang kita sudah mulai masuk kepada bagaimana meningkatkan massa atau ukuran dari batangnya. Jadi sekarang udah mulai dihambat pertumbuhan ke meningginya seperti itu. Jadi kita ingin pembesaran ke batang, baik itu batang primer, sekunder maupun tersiernya. Jadi ada beberapa yang memang harus kita hambat gitu kan, seperti itu. Berarti fungsinya ini dipotong adalah untuk menghambat pertumbuhan. Ya, untuk menghambat pertumbuhan memanjang terus, Pak. Memanjang terus gitu. ke sini sehingga kita energinya bisa diarahkan kepada untuk sekundernya, untuk primernya, dan termasuk untuk tersiernya seperti ini. Oke, baru paham. Ya, nanti berikutnya kita akan lakukan juga misalnya untuk agar tersiernya bisa merata, sehingga nanti pada bagian ujung dari tersier ini kita ada juga yang dihambat seperti itu. Nanti pertumbuhan tersiernya juga merata seperti itu. Ketika ini katakanlah saya akan mencapai ujung sana tersiernya, setelah sana dibiarkan dulu mungkin gitu ya? Iya, betul. Nanti baru dipotong. Oke, jadi ada yang disebut sebagai kalau orang menyebutnya ada akselerasi dan break, menyetop seperti itu ya. Ada juga yang bilang stop and go, ada yang di stop, kemudian ada yang go gitu kan, ada yang seperti itu. Unik juga ya. Istilah-istilahnya seperti prinsipnya adalah ada bagian yang dihambat, ada bagian yang dibiarkan dipacu. Gitu. Jadi ada yang karena terhambat satu bagian memacu pertumbuhan yang lain. Seperti itu. Ternyata ilmunya luar biasa. Kemudian kalau lihat ininya ya, lihat dari perkembangan daun, lihat kan dari hijaunya seperti itu kan, lihat dari pertumbuhan, kemudian ukuran daunnya ini sangat baik nih Pak Aceh nih. Artinya kan tidak, pertama ini bersih, kemudian juga dari warna daunnya juga hijau cerah seperti itu. Artinya memang kandungan nitrogennya juga sangat cukup, itu seperti itu. Kemudian juga dari sisi magnesiumnya dan lain sebagainya juga ini sangat baik. Ada memang beberapa tanaman yang kekurangan magnesium ya, karena memang di tempat saya juga ada tuh ya, seperti yang tadi ada beberapa di beberapa tempat, karena memang respon ini kan ada beberapa varian kan ya. Respon dari setiap varian itu terhadap magnesium itu berbeda-beda. Sehingga nanti treatmentnya adalah di spray biasa aja manual untuk yang memang terlihat kekurangan magnesium. Jadi misalnya gini. Karena kan yang ini sudah di treatment semua magnesium kan ya. Sama. Tetapi ada yang meresponnya baik gitu kan, penyerapannya baik, ada juga yang kurang seperti itu. Nah, pada bagian yang tanaman yang kurang itulah yang kita berikan tambahan lagi. Berarti disemprot nggak apa-apa? Disemprot. Jadi si magnesium, si pupuknya itu dicairkan dulu. Katakanlah begitu disemprot. Nah, itu frekuensinya berapa kali dalam seminggu penyemprotan? Seminggu sekali aja, Pak. Tetap seminggu sekali. Seminggu sekali tetap. Jadi porsi magnesiumnya untuk varian itu diperbanyak. Gitu. Jadinya seperti itu. Artinya kan memang
Iya. dengan konsentrasi yang sudah kita atur sebelumnya, Ah, varian itu masih kekurangan gitu. Sementara yang varian yang oke. lain kan sudah menunjukkan daya serap yang sangat baik. Iya. Seperti Cuma itu. gini pertanyaannya Pak Andi. Ya. Kalau misalnya Pak Andi kan mengajarkan ke saya bahwa untuk 1 liter magnesium itu katakanlah setengah gram, Ya, ya kan, ya. dicairkan dengan 1 liter air. Ini kan dihabiskan untuk 1 pohon. Ya. Nah sekarang untuk daun ini, apakah 1 liter itu dihabiskan untuk 1 pohon ini atau tidak? Ya bisa seperti itu atau juga bisa setengahnya karena kan ini kan sebenarnya tambahan saja Pak. Oh. Sifatnya adalah tambahan. Seperti Berarti itu. yang penting daunnya basah Iya, ya. daunnya basah aja. Kalau masih ada sisa bisa Dan dimanfaatkan sisa untuk yang lain. disiramkan aja ke bawah nggak apa-apa nanti supaya nanti Oh. bisa diserap melalui akar. Siap. Jadi siap. diserap melalui akar dan diserap melalui daun. Nah ini pertanyaan juga menurut saya bagi saya petani yang baru nih, penggemar yang baru. Kalau misalnya sudah seperti ini Pak Andi dan Pak Abdul, ini akarnya bagaimana nih? Kan ini tanamannya luas nih tanahnya. Apakah akarnya menyebar atau dia berkumpul di sini aja? Jadi kalau anggur itu sebenarnya kan tidak termasuk akar yang dalam. Jadi sebenarnya makanya media kedalam media pun di 50 cm pun sudah cukup. Oh, Dia lebih banyak ada di permukaan, kemudian juga kedalaman pun juga tidak terlalu dalam. Oh, jadi berarti Nah, ini kan menyebar ke samping. Betul. Kenapa? Karena memang karakter dari tanaman yang merambat ini kan sebenarnya merambat ya. Biasanya sistem perakaran tidak membutuhkan sistem perakaran yang sangat kuat seperti itu. Berbeda halnya dengan tanaman yang seperti jambu atau kan memang kan dia kan berdiri kokoh kan seperti itu sehingga perakaran itu memang harus kuat sekali seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selama ini siapa tahu saya salah. Saya menyiram pemupukan itu hanya di sekitaran sini aja Pak Andi. Kalau dia menyebar ke sini itu gimana nantinya ya? Apakah saya harus menyiram juga ke seluruhnya? Memang yang ideal itu adalah merata Pak, merata ke seluruhnya seperti itu. Gitu, tapi biasanya itu sebisa mungkin memang merata seperti itu. Kan nanti paling ada radiusnya kan, ada radius pertumbuhan akar seperti itu. Memang yang paling ideal adalah merata dan biasanya akar muda itu yang justru sangat responsif terhadap serapan nutrisi dari pupuk itu dan biasanya akar muda itu kan berada di ujung seperti itu. Jadi nanti diusahakan memang penyiraman pupuk itu merata. Berarti kalau saya katakanlah berarti sebarkan aja ke sini gitu ya. Lebih bagus seperti itu. Lebih bagus seperti itu. Tapi kan pertumbuhan akar dari anggur itu kan juga tidak terlalu luas. Tidak menyebar. Jadi memang bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan. Oke, siap. Wah, ini Abdul mau ada tambahan, Kang? Ya, tambah. Yang lain misalnya yang dari sisi mungkin bisa dijelaskan Kang Abdul mengenai untuk membesarkan batang nih sekarang nih. Sekarang kan prosesnya kan udah masuk ke ini kan udah 2,5 bulan ya. 2,5 bulan ya. 3 bulan. Nanti kan sekarang kan kalau lihat dari pertumbuhannya udah masuk udah tinggi, kemudian kita sudah mulai potong di sekundernya ya Kang Abdul ya. Mungkin sekarang kan berarti udah masuk ke pembesaran batang nih. Bisa dijelaskan Kang Abdul, silakan Mangga. Oke, ini tadi kan udah kita potong ya dari sekundernya, ini juga udah, tinggal kita pemupukan untuk pembesaran batang aja. Tadi udah dikasih resepnya ya? Sudah. Ya, tinggal nanti diaplikasikan aja seminggu sekali. Itu aja. Tinggal pembesaran, nanti untuk pembuahannya nanti bertahap lagi. Ada masanya lagi. Oke, itu aja. Mungkin penggunaan pupuk nih yang akan menjadi pertanyaan kami nih Pak Andu. Karena kan selama ini saya masih menggunakan pupuk itu 2 jenis, yang satu magnesium yang berwarna putih, kemudian satu lagi itu yang berwarna biru. NPK ya. NPK, tapi ada juga beberapa jenis gitu di dalam. Cuma 2 jenis itu aja. Nah, apakah kalau masuk kepada tahap mau membesarkan ini perlu diganti nggak itu pupuk itu? Ya, jadi kalau untuk yang kami lakukan gitu ya di tempat kami di Sawarga ya. Jadi untuk tahap-tahap awal memang yang komposisi NPK berimbang itu bisa dilakukan Pak Aceh. Plus magnesium sulfat tadi ya. Nanti untuk tahap berikutnya untuk pembesaran batang memang kandungan fosfatnya harus lebih tinggi. Sehingga nanti kita akan rubah lagi mengenai penggunaan pupuknya, bisa menggunakan KNO3
kemudian plus nanti kandungan fosfatnya yang lebih tinggi lagi, ya, dan ada beberapa yang magnesium sulfat tetap digunakan karena memang itu menjadi unsur apa namanya makro sekunder. Sebetulnya magnesium dan sulfat itu termasuk makro sekunder. Sementara nitrogen, fosfor dan kalium itu kan termasuk unsur makro yang digunakan dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Karena sekunder berarti kebutuhan utama gitu ya. Betul. Kebutuhan ya makro sekunder artinya sedang lah penggunaannya. Karena nanti ada unsur mikro seperti boron, kemudian mangan. Itu termasuk yang kandungan yang mikro. Nah, ini saya berbagi pengalaman juga teman-teman sobat agro ya. Apa yang disampaikan Pak Andi sama Pak Abdul, saya pokoknya melaksanakan plak seperti itu, tidak ada merubah. Dan ternyata hasil daripada yang dihasilkan ini terbukti gitu Pak. Jadi Bapak bilang saya harus campur 1 liter ya 1 liter. Saya campur 2 gram ya 2 gram, nggak lebih nggak kurang. Saya teliti betul di situ karena saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan ternyata terbukti gitu. Jadi kalau orang awam, saran saya gitu ya ikutin aja dulu apa yang disarankan oleh ahlinya, insya Allah akan jadi. Amin. Amin. Baiklah Pak Andi, Pak Abdul, terima kasih banyak ini kunjungannya ke rumah saya yang luar biasa. Jadi saya semakin pede, semakin percaya diri dan insya Allah semakin bersemangat untuk menanam anggur ini, mudah-mudahan sampai betul-betul berbuah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman gitu ya, kalau ingin belajar anggur, insya Allah Pak Andi di Sawarga Grab Bogor dan juga Pak Abdul, Abdul Grab, ini juga beliau juga ahli dalam membuat bibit ya, menghasilkan bibit, itu silakan juga bisa berhubungan dengan beliau. Nah kalau ini saya di rumah saya, bagi rekan-rekan yang ingin berkunjung begitu meskipun dalam tahap belajar, maka sama-sama belajar dengan kami juga di sini, nanti dipandu oleh beliau. Alamatnya adalah di Jalan Pintu Air ya, nomor 9 RT 5 RW 2 Karangtengah Tangerang. Tepatnya dekat Ciledug, perbatasan dengan Ciledug. Demikian, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Aceh. Saya juga terima kasih nih sudah dijamu di sini kan. Kita sama-sama belajar di sini dengan Dual Grab gitu, dengan Sawarga Grab. Ya mudah-mudahan ya ilmu yang saya sharingkan, kami sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat juga buat Pak Aceh dan juga pertumbuhan anggurnya juga menjadi optimal kan seperti itu. Ya, hasilan baik. Yang penting adalah kita sama-sama belajar Pak Aceh. Karena memang setiap kondisi pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Iya, terima kasih. Mungkin itu saja Sobat Agro, kunjungan kami dari Sawarga Grab dan Dual Grab ke mitra binaan kami di mana Pak? Di Karangtengah, Tangerang. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.